Setelah kita mempelajari bahwa kita dapat memahami ajaran mendetail yang berotoritas dari kanon Perjanjian Lama dengan mendekatinya sebagai cermin melalui analisis tematik, kita sekarang dapat membahas topik kita yang kedua, mendekati kanon Perjanjian Lama sebagai jendela untuk sejarah. Ketika kita membaca sebuah buku tentang kisah-kisah dari masa lalu, wajar bila kita mengarahkan perhatian kita kepada peristiwa-peristiwa bersejarah yang dikisahkan. Terkadang kita begitu tenggelam dalam sejarah, sehingga kita berhenti memikirkan hal-hal dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bahkan mengabaikan banyak aspek dari kitab itu sendiri, seperti gayanya dan presentasi artistiknya. Sebaliknya, kita berusaha memandang melalui kitab itu seolah-olah buku itu adalah sebuah jendela ke masa lalu, dan membayangkan seperti apa keadaannya dulu pada masa yang sedang diceritakannya. Dengan cara serupa, kanon Perjanjian Lama menggambarkan sebuah dunia yang ada dahulu kala. Salah satu cara orang Kristen telah menundukkan diri kepada otoritas Perjanjian Lama adalah dengan menggunakannya sebagai sebuah jendela untuk menemukan peristiwa-peristiwa dari masa lampau. Sejarah keselamatan yang dicatat dalam Alkitab. Karena berfokus pada sejarah, kita menyebut pendekatan terhadap kanon Perjanjian Lama ini sebagai analisis historis. Dalam pendekatan ini, kita belajar tentang kejadian di masa lalu, merenungkan signifikansinya, dan menerapkan pelajaran-pelajaran dari sejarah itu dalam kehidupan kita. Umat Kristen yang setia telah senantiasa memperlakukan Perjanjian Lama sebagai jendela untuk sejarah. Bahkan dalam gereja mula-mula, ketika analisis tematik itu dominan, natur historis dari Perjanjian Lama tidak diabaikan. Namun selama 400 tahun terakhir, khususnya selama 100 tahun terakhir, menjadi jelas bahwa salah satu fitur paling sentral dari kanon Perjanjian Lama adalah kanon Perjanjian Lama menampilkan sejarah interaksi Allah dengan umatnya. Untuk mempelajari analisis historis dari kanon Perjanjian Lama, kita akan melihat dua hal. Pertama, dasar atau pembenaran untuk analisis historis. Dan kedua, fokus dari analisis historis. Mari kita pertama-tama melihat dasar yang mengesahkan pendekatan terhadap Perjanjian Lama sebagai jendela untuk sejarah. Ada banyak sekali cara untuk membenarkan analisis historis terhadap Perjanjian Lama. Namun kita harus membatasi perbincangan kita pada dua hal saja. Di satu sisi, karakter Alkitab sendiri mendorong kita untuk memperlakukan Perjanjian Lama sebagai jendela untuk sejarah. Dan di sisi lain, contoh-contoh Alkitab menegaskan bahwa kita dapat mendekati Perjanjian Lama secara tepat dengan analisis historis. Pertama-tama, mari kita memikirkan bagaimana karakter kitab suci menyediakan dasar yang teguh untuk analisis historis. Umat Kristen mengukuhkan bahwa Perjanjian Lama diinspirasikan oleh Allah, yaitu dinapaskan Allah. Sebagaimana Paulus menjelaskannya dalam kata-kata yang terkenal dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berikut. Seluruh kitab suci dinapaskan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita akan membangun studi Perjanjian Lama kita berdasarkan keyakinan tentang asal-usul ilahi dari kitab suci. Fakta bahwa kitab-kitab itu dinapaskan Allah berarti bahwa ketika Perjanjian Lama mengklaim bahwa sesuatu itu benar, maka hal itu adalah benar. Kita dapat menjelaskannya demikian. Perjanjian Lama membuat banyak klaim tentang apa yang telah terjadi dalam sejarah. Ketika kita memikirkan klaim-klaim ini dan kaitannya dengan fakta-fakta historis yang sesungguhnya, sebagai para pengikut Kristus, kita mengakui bahwa setiap klaim historis yang diberikan oleh kitab suci selaras dengan peristiwa-peristiwa historis yang sesungguhnya. Ketika Perjanjian Lama mengajarkan bahwa sesuatu telah terjadi,
maka Perjanjian Lama berbicara dengan otoritas Allah sendiri. Maka kita dapat yakin bahwa hal itu telah terjadi. Namun demikian, setiap orang yang mengenal Perjanjian Lama mengetahui bahwa keselarasan antara Perjanjian Lama dan sejarah yang aktual perlu dikondisikan. Pertama, kita harus selalu ingat bahwa Perjanjian Lama menyeleksi dengan ketat sejarah yang dilaporkannya. Ada jauh lebih banyak yang tidak dicantumkan ketimbang yang dicantumkan. Ingatlah bahwa Rasul Yohanes berkata demikian tentang kehidupan Yesus dalam Yohanes pasal 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jika memang benar bahwa dunia tidak dapat memuat kitab-kitab yang diperlukan untuk melaporkan segala sesuatu tentang kehidupan dari seorang manusia saja, kita perlu menyadari bahwa Perjanjian Lama hanya melaporkan bagian yang sangat kecil dari kisah-kisah yang tidak terhitung banyaknya yang terjadi selama ribuan tahun yang dijelaskannya. Kedua, kita harus mengakui bahwa ada banyak keberatan tentang keterandalan historis dari Perjanjian Lama. Tidak semua orang mau menerima keselarasan antara klaim historis dari Perjanjian Lama dengan fakta-fakta sejarah. Terkadang keselarasan antara kitab suci dan sejarah dipertanyakan hanya karena ketidakpercayaan. Lagi pula kanon Perjanjian Lama bukanlah sejarah sekuler. Allah dan kuasa-kuasa supernatural memainkan peranan yang besar dalam pandangan Perjanjian Lama terhadap sejarah. Jadi orang-orang yang tidak percaya seringkali sulit untuk percaya bahwa Perjanjian Lama sesuai dengan sejarah yang sebenarnya. Sebaliknya, tentu saja para pengikut Kristus tidak akan sulit mempercayai dunia supernatural yang digambarkan oleh Perjanjian Lama. Namun pada saat yang sama, beberapa keberatan tentang keterandalan historis dari Perjanjian Lama bahkan menantang orang-orang percaya karena didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para ahli. Banyak arkeolog, ahli geologi, dan para ilmuwan lain yang dihormati telah menunjukkan data yang mereka percayai telah melawan bukti-bukti keterandalan historis dari Perjanjian Lama. Para ahli geologi mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang kisah penciptaan dan peristiwa air bah global di zaman Nuh. Para arkeolog mempertanyakan tentang penanggalan dan natur dari penaklukan di tanah perjanjian. Juga tentang masa-masa pemerintahan raja-raja Israel dan Yehuda, dan hasil-hasil peperangan dan peristiwa-peristiwa lain yang dikisahkan dalam Perjanjian Lama. Celakanya, argumen-argumen yang ilmiah ini kadang-kadang bahkan meyakinkan orang-orang Kristen untuk menolak keterandalan historis dari Perjanjian Lama. Bahkan saat ini, kita sering mendengar para teolog yang bermaksud baik mengukuhkan bahwa hanya sebagian dari peristiwa-peristiwa besar dalam Perjanjian Lama yang terjadi sesuai dengan yang diberitakan. Hal-hal yang menurut pengetahuan orang modern yang canggih dianggap tidak mungkin terjadi. Menurut para teolog ini, Perjanjian Lama sepenuhnya dapat diandalkan hanya dalam prinsip-prinsip teologis dan moralnya. Namun tentunya, teologi dan ajaran-ajaran moral Perjanjian Lama sangat erat kaitannya dengan klaim historisnya. Menyingkirkan keterandalan historis dari Perjanjian Lama sama saja dengan menghancurkan keterandalan teologis dan moralnya juga. Selain kualifikasi-kualifikasi di atas, kita juga harus mengakui bahwa kesesuaian antara Perjanjian Lama dan sejarah tidak selalu mudah untuk dilihat. Mengapa demikian? Hal-hal apakah yang mengaburkan keterandalan historis dari Perjanjian Lama? Paling sedikit ada 3 alasan mengapa Perjanjian Lama seolah-olah berkonflik dengan sumber-sumber informasi historis lainnya. Pertama, kadang-kadang para ilmuwan salah memahami bukti-bukti yang mendukung klaim mereka. Walaupun kita harus menghargai arkeologi dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, jelaslah bahwa para ilmuwan tidak bebas dari kesalahan. Kesimpulan-kesimpulan mereka bergantung pada bukti-bukti lebih lanjut. Sebagai contoh,
200 tahun yang lalu, banyak ilmuwan ahli yang bersikeras bahwa perjanjian lama itu salah memberi informasi tentang orang Het. Namun dalam abad terakhir, para arkeolog menemukan kebudayaan Het. Bahkan, banyak tulisan bangsa Het yang memberikan wawasan yang sangat berharga bagi studi perjanjian lama. Sama halnya, seabad yang lalu, terdapat opini ahli yang pasti bahwa penanggalan perjanjian lama untuk peristiwa keluaran dan penaklukan, yaitu sekitar tahun 1400 sebelum Masehi itu terlalu dini. Namun belakangan, data arkeologi telah dievaluasi lagi, dan argumen yang kuat telah diajukan bahkan oleh orang-orang yang tidak percaya yang justru mendukung pandangan Alkitab. Contoh-contoh ini dan contoh lainnya yang sangat banyak mendemonstrasikan bahwa ketika perjanjian lama tidak sesuai dengan opini ilmiah, bisa saja para ilmuwan itu salah. Kedua, kadang-kadang ketidakcocokan yang tampak di antara catatan Alkitab dan catatan sejarah muncul karena kesalahpahaman kita terhadap perjanjian lama. Contoh klasik tentang situasi semacam ini adalah pergumulan antara Galileo dan otoritas gereja sekitar awal abad ke-17. Galileo berargumen bahwa bumi mengelilingi matahari, sedangkan gereja berargumen bahwa matahari yang mengelilingi bumi. Kebanyakan kontroversi ini sangat terkait dengan Yosua pasal 10 ayat 13, di mana kita membaca, "Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh." Selama berabad-abad, gereja menganggap bahwa ayat ini berarti matahari berhenti mengelilingi bumi untuk sesaat, dan mereka menolak kemungkinan adanya sistem tata surya. Namun sekarang ini, penyelidikan ilmiah telah meneguhkan dengan kepastian yang lebih kokoh bahwa siang dan malam disebabkan oleh berputarnya bumi pada porosnya. Hasilnya, kebanyakan orang Kristen modern memahami Yosua pasal 10 ayat 13 secara berbeda dengan para pendahulu mereka dalam sejarah. Kita mengetahui bahwa siang hari secara mujizat diperpanjang untuk Yosua. Namun kita juga tahu bahwa berhentinya matahari hanyalah penampakan yang relatif dari posisi Yosua di bumi. Kini, kita dapat memahami ayat ini dan ayat lainnya yang seperti ini sebagai bahasa fenomenologis yang umum. Mirip dengan cara kita di dunia modern masih membicarakan matahari terbit dan matahari terbenam. Kuatnya bukti ilmiah untuk sistem tata surya tidak membuat kita menolak keterandalan historis perjanjian lama selama ini. Sebaliknya, hal ini telah menolong kita untuk mengoreksi tafsiran kita terhadap perjanjian lama. Ketiga, kadang-kadang opini ilmiah maupun tafsiran kita terhadap perjanjian lama sama-sama salah. Karena kita tahu bahwa baik para ilmuwan maupun para penafsir Alkitab cenderung salah. Kita harus terbuka pada kemungkinan bahwa riset lebih lanjut akan menunjukkan bahwa kedua belah pihak dalam kontroversi itu sama-sama salah. Karya yang teliti, baik dalam sains maupun dalam studi perjanjian lama, mungkin saja akan menunjukkan bahwa perjanjian lama memang sesuai dengan fakta historis. Dosa dan keterbatasan manusia sering membuat resolusi final tidak mungkin tercapai. Setiap disiplin studi akan terus memberikan tantangan-tantangan baru bagi kepercayaan kita terhadap keterandalan historis dari perjanjian lama, dan kita tidak seharusnya berharap untuk menyelesaikan semuanya. Kita mungkin sering mencapai suatu tingkat pemahaman dan bahkan menawarkan beberapa solusi yang mungkin, namun tetap belum mencapai keadaan di mana semua pertanyaan bisa terjawab. Ketegangan apapun yang muncul di antara perjanjian lama dan para ilmuwan, para pengikut Kristus yang setia harus menyimpulkan bahwa inspirasi kitab suci meneguhkan otoritas historis dari perjanjian lama.
Dan sebagai hasil dari kepercayaan terhadap keterandalan historis dari kitab suci, kita dapat secara benar dan cermat mendekati Perjanjian Lama sebagai jendela yang berotoritas kepada sejarah. Setelah kita melihat bagaimana analisis sejarah Perjanjian Lama didukung oleh karakter Alkitab, kita harus memasuki fondasi kedua untuk pandangan ini. Contoh-contoh Alkitab. Dalam semua kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tidak satu kali pun penulis Alkitab mempertanyakan kebenaran historis dari Perjanjian Lama. Kita akan menyebutkan dua nas yang menyatakannya dengan menggunakan ilustrasi. Pertama, perhatikan cara penulis Tawarikh mengandalkan kesejarahan dari Perjanjian Lama dalam silsilahnya. Dalam 1 Tawarikh pasal 1 ayat 1-4, ia mengawali catatan silsilahnya sebagai berikut. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henoch, Metusalah, Lamekh, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Bagi orang-orang Kristen modern, penulis Tawarikh memperlakukan sesuatu yang luar biasa. Ia merujuk pada 5 pasal yang pertama dari kitab Kejadian dan memperlakukannya sebagai sejarah yang dapat diandalkan. Ia menyebut 13 orang dari pasal-pasal pembukaan dari kitab Kejadian. Kebanyakan orang modern menganggap catatan Alkitab tentang mereka hanyalah legenda atau fiksi. Namun penulis Tawarikh menunjukkan kepercayaan penuh pada keterandalan sejarah dari pasal-pasal awal kitab Kejadian. Ia menggunakan kitab Kejadian seperti ia menggunakan banyak kitab lainnya dalam Perjanjian Lama sebagai jendela yang berotoritas untuk sejarah. Sama halnya, perhatikan catatan Lukas tentang khotbah Stefanus dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Dengan memakai berbagai bagian Perjanjian Lama, Stefanus berbicara tentang Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Yosua, Daud, dan Salomo sebagai figur-figur historis. Dan ia meneguhkan bahwa kisah-kisah tentang mereka yang tercatat dalam Perjanjian Lama adalah fakta. Bagi Stefanus, sejarah yang tercatat dalam Perjanjian Lama itu benar, dan bahwa catatan historis itu berfungsi sebagai dasar untuk memanggil orang-orang sebangsanya, yaitu orang Yahudi, untuk bertobat dan percaya kepada Kristus. Berulang kali, para penulis Alkitab dan tokoh Alkitab menunjukkan kepercayaan mereka kepada keselarasan antara klaim historis Perjanjian Lama dengan fakta historis yang sebenarnya. Dan dengan mengikuti contoh-contoh mereka, kita harus melakukan hal yang sama saat ini. Setelah kita melihat bahwa ada dasar yang sah untuk mendekati kanon Perjanjian Lama sebagai jendela yang berotoritas terhadap sejarah, kita akan mengalihkan perhatian kepada hal kedua. Apa fokus dari analisis historis? Apa tujuan pendekatan ini terhadap kanon Perjanjian Lama? Selama abad yang lalu, satu bentuk analisis historis telah semakin populer dengan nama teologi biblika. Ini merupakan istilah yang cukup umum yang pada masa kini mengacu kepada beberapa pendekatan yang berbeda terhadap kitab suci. Namun salah satu bentuk teologi biblika yang paling berpengaruh dapat digambarkan sebagai teologi yang berfokus pada dua langkah dasar. Pertama, menciptakan suatu potret sinkronis, yaitu melihat suatu periode waktu dalam Perjanjian Lama sebagai satu unit. Dan kedua, membentuk sebuah jejak diakronis, yaitu melihat kaitan-kaitan di antara berbagai peristiwa selama perjalanan waktu. Tentu saja kedua langkah ini saling terkait dan bekerja sama dengan cara-cara yang tidak terhitung. Para teolog biblika secara konstan mempraktekkan kedua langkah itu. Namun sesuai dengan tujuan kita, akan bermanfaat jika kita melihatnya secara terpisah. Marilah kita melihat terlebih dahulu proses pembuatan suatu potret sinkronis. Dalam langkah sinkronis, para teolog biblika membagi Perjanjian Lama dalam periode-periode waktu
dan menyelidiki apa yang diajarkan kitab suci kepada kita mengenai periode-periode itu. Mereka berfokus pada suatu segmen dalam sejarah biblika dan merangkumkan jejaring peristiwa yang kompleks yang terjadi pada waktu itu. Memperlakukannya sebagai unit yang sinkron, suatu kepingan waktu. Dengan mengikuti fokus teologis dari Perjanjian Lama, mereka biasanya berkonsentrasi pada bagaimana kisah-kisah itu mencirikan interaksi Allah dengan umatnya. Sebagai hasilnya, potret sinkronis dibuat untuk setiap periode sejarah dalam Perjanjian Lama. Kita perlu berhati-hati di sini. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, sejarah Perjanjian Lama mengalir terus bagaikan sungai yang mengalir ke laut. Sejarahnya menyatu dalam perkembangannya, bukan terbagi-bagi dalam segmen-segmen yang berbeda, namun terus bergerak maju dalam suatu rangkaian ke arah perkembangan yang lebih besar dari kerajaan Allah. Jadi pembagian Perjanjian Lama ke dalam beberapa periode selalu merupakan sesuatu yang dapat dikatakan artifisial. Ini bagaikan membagi panjang sungai ke dalam segmen-segmen yang berbeda. Sama seperti sebuah sungai dapat dibagi di titik-titik yang berbeda di sepanjang sungai itu dengan keuntungan yang berbeda, ada banyak cara yang menguntungkan untuk membagi sejarah Perjanjian Lama untuk menciptakan potret-potret sinkronis dari Perjanjian Lama. Sesungguhnya, kriteria yang kita gunakan untuk membagi Perjanjian Lama ke dalam zaman-zaman sangat mempengaruhi pembagian yang kita ciptakan. Misalnya, dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya pada serial ini, ketika kita memikirkan tentang perkembangan kerajaan Allah di bumi, kita berbicara dalam konteks periode purba ke periode sejarah nasional Israel. Dan tentu saja, kita menambahkan periode perjanjian baru ke dalam pembagian Perjanjian Lama ini. Pembagian ini memperlihatkan langkah-langkah besar dari rencana kerajaan Allah. Ketika kita berfokus pada pelajaran lain tentang perjanjian-perjanjian, kita membicarakan zaman perjanjian-perjanjian universal dan zaman perjanjian-perjanjian dengan Israel, dan kita menambahkan perjanjian yang baru untuk perjanjian baru. Kemudian kita membagi lagi perjanjian-perjanjian universal menjadi zaman Adam atau perjanjian fondasi, dan Nuh atau perjanjian stabilitas. Dan kita membagi lagi periode perjanjian-perjanjian nasional menjadi zaman Abraham atau perjanjian janji, Musa atau perjanjian hukum, dan Daud, perjanjian kerajaan. Dan seperti biasanya, kita akan menambahkan perjanjian yang baru dalam Kristus atau perjanjian penggenapan. Pembagian ini menolong kita untuk melihat bagaimana Allah memakai perjanjian-perjanjian untuk menjalankan administrasi kerajaannya. Cara lain untuk memisahkan Perjanjian Lama ke dalam periode-periode yang sinkron muncul dalam pasal ke-7 dari pengakuan iman Westminster. Dengan mengikuti kriteria perubahan besar dalam cara-cara Allah berinteraksi dengan manusia sebelum dan setelah kejatuhan dalam dosa, maka pengakuan iman itu membagi sejarah Perjanjian Lama ke dalam masa perjanjian kerja sebelum Adam jatuh dalam dosa dan perjanjian anugerah yang mencakup seluruh sejarah Alkitab sesudahnya. Kemudian pengakuan iman ini berbicara tentang pembagian yang penting dalam perjanjian anugerah antara periode yang disebut di bawah hukum, maksudnya masa perjanjian lama, dan periode yang disebut di bawah Injil, maksudnya perjanjian baru. Selama abad sebelumnya, teolog biblika yang dihormati secara luas, Gerhardus Voss, membagi Perjanjian Lama menurut kriteria pergeseran penting di dalam bentuk dan isi wahyu ilahi. Ia berbicara tentang era pra-penebusan sebelum kejatuhan, era penebusan yang pertama setelah kejatuhan dan sebelum diusirnya Adam dan Hawa dari Taman Eden, periode dari kejatuhan sampai air bah pada zaman Nuh, periode setelah air bah sampai pada bapa-bapa leluhur, periode bapa-bapa leluhur, periode Musa, dan periode nubuat setelah Musa. Dan tentu saja, ia berbicara tentang perjanjian baru juga. Voss mengikuti pembagian ini karena dia percaya bahwa perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam bentuk dan isi wahyu ilahi
menggerakkan sejarah dari satu zaman ke zaman berikutnya. Pada saat suatu periode waktu itu sudah dikenali, tugas dari teolog biblika adalah berfokus pada jejaring peristiwa-peristiwa historis yang mewahyukan tentang Allah dan kehendaknya dalam periode itu. Tentu saja di dalam setiap periode sejarah, semua kisah yang terjadi itu saling terkait. Namun dalam suatu periode, beberapa peristiwa memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang lainnya. Sebagai contoh, para teolog biblika mungkin berfokus pada sekeping sejarah Perjanjian Lama yang sering dikenal sebagai periode janji. Masa-masa para bapa leluhur Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka sering mengamati bahwa Allah mewahyukan dirinya sendiri pada masa itu, terutama melalui percakapan langsung, penglihatan, dan mimpi-mimpi. Mereka memperhatikan bahwa ada penyempitan fokus etnis kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka melihat bahwa bapa-bapa leluhur melakukan ibadah di banyak mezbah. Mereka menggambarkan janji tentang keturunan yang banyak yang diberikan kepada bapa-bapa leluhur. Dan mereka memperhatikan pentingnya janji tentang tanah kepada leluhur mereka. Pengamatan-pengamatan semacam ini merupakan usaha untuk menjelaskan periode bapa-bapa leluhur secara menyeluruh, mengenali peristiwa-peristiwa yang berpengaruh, yang memainkan peran penting di sepanjang kerangka waktu tersebut. Para teolog biblika mungkin juga memilih untuk berfokus pada periode hukum, zaman Musa yang memimpin Israel melewati keluaran menuju kepada penaklukan tanah perjanjian. Pada masa-masa ini, Allah mewahyukan dirinya dengan berbagai cara, namun terutama melalui hukum Musa. Fokus etnis yang dipersempit kepada Israel berkembang menjadi fokus nasional. Kemah suci dibangun, dan ibadah dipusatkan di sana. Israel telah bertumbuh menjadi sangat banyak, dan Allah memimpin Israel untuk menduduki tanah perjanjian. Kisah-kisah semacam ini menggambarkan periode Musa sebagai satu kesatuan, dan memberi kita suatu potret tentang masa itu di dalam sejarah Alkitab. Selain potret-potret sinkronis dari periode-periode tertentu dalam sejarah Alkitab, analisis historis yang berorientasi teologis biasanya bergerak ke tahap kedua, jejak diakronis. Istilah diakronis secara sederhana berarti menembus waktu. Jadi jejak diakronis berfokus pada bagaimana peristiwa-peristiwa Alkitab saling terkait menembus waktu, dari satu periode ke periode yang lain. Kita dapat merangkumkan proses pembentukan jejak diakronis demikian. Ketika peristiwa-peristiwa yang saling berpengaruh di dalam setiap periode itu dikenali, akan menjadi jelas bahwa peristiwa-peristiwa yang erat kaitannya telah terjadi di setiap zaman. Peristiwa-peristiwa ini mungkin saling terkait karena alasan-alasan yang berbeda. Namun para teolog biblika memperhatikan asosiasi-asosiasi ini dan menelusuri bagaimana rangkaian peristiwa-peristiwa yang dihasilkan merefleksikan perkembangan dari satu periode sejarah ke periode yang lain. Perbandingan-perbandingan peristiwa di setiap zaman sering menyingkapkan vektor, arah, atau jalan yang diikuti oleh Perjanjian Lama, sehingga memberikan wawasan tentang kemajuan kerajaan Allah. Mari kita perhatikan sebuah contoh tentang jejak diakronis. Kita dapat memulai studi kita secara sinkronis dengan periode janji bapa-bapa leluhur. Untuk tujuan kita, marilah kita berkonsentrasi pada janji Allah untuk memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 18, kita membaca perkataan ini. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini." Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Seperti yang telah kita lihat di bagian yang lain, di masa itu Allah menjanjikan tanah Kanaan kepada Abraham untuk diberikan kepada keturunannya, dan peristiwa ini menjadi pusat dari seluruh jejaring peristiwa-peristiwa yang berpengaruh selama periode bapa-bapa leluhur. Tetapi memahami peristiwa pemberian janji Allah tentang tanah dalam periode bapa-bapa leluhur saja tidaklah cukup. Para teolog biblika juga ingin mengetahui peristiwa-peristiwa masa lalu apakah yang membentuk latar belakang dari janji mengenai kepemilikan atas tanah Kanaan ini.
dan bagaimanakah peristiwa-peristiwa di masa mendatang menunjukkan signifikansinya. Jadi mereka berpindah kepada pendekatan diakronis untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang peristiwa ini. Dengan menengok ke belakang, kita dapat beralih kepada periode yang paling awal dalam sejarah Biblika, yaitu zaman purba yang berlangsung sejak Adam sampai Nuh. Seperti yang telah kita lihat dalam pelajaran yang lain, pada masa ini Allah pertama kali meneguhkan manusia sebagai wakil-wakilnya dan memberi perintah kepada mereka untuk menguasai seluruh bumi. Seperti yang kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 berikut. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Ketika Allah pertama-tama menciptakan manusia dan menetapkan mereka untuk menjadi wakil-wakilnya di bumi, dunia belum dicemari oleh dosa, sehingga penguasaan atas bumi ini merupakan tujuan yang bisa dicapai tanpa penderitaan. Namun dosa telah merumitkan proses penguasaan itu, menjadikan usaha manusia itu sulit dan sia-sia, seperti yang dikatakan oleh Allah sendiri kepada Adam dalam Kejadian pasal 3 ayat 17-19 berikut. "Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah." Sekalipun demikian, bahkan setelah kejatuhan ke dalam dosa, Allah tetap menuntut umat manusia untuk berjuang menguasai bumi. Bahkan ketika kejatuhan manusia berkembang begitu pesat, sehingga Allah tergerak untuk membinasakan dunia ini dengan air bah di zaman Nuh, Allah tetap memelihara rencananya untuk mendatangkan kerajaannya di bumi, melalui para pria dan para wanita yang setia. Seperti yang Allah perintahkan kepada Nuh langsung setelah peristiwa air bah dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 berikut. "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi." Di dalam catatan zaman purba, kita belajar bahwa kendati terdapat kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh dosa, Allah tetap menuntut umat manusia yang telah ditebusnya untuk menaklukkan dan menguasai bumi, sama seperti yang telah Ia tetapkan pada mulanya. Mengetahui latar belakang ini menolong kita untuk memahami bahwa janji Allah untuk memberikan tanah kepada bapa-bapa leluhur adalah suatu langkah maju di dalam penggenapan panggilan kepada manusia untuk berkuasa. Di zaman purba, Allah memanggil gambarnya untuk membangun kerajaannya di bumi, dengan berkuasa atas dunia yang penuh dengan kesia-siaan dan dosa. Penguasaan ini lebih lanjut diekspresikan dalam panggilan Allah terhadap Abraham dan keturunannya untuk menduduki tanah perjanjian Kanaan. Langkah penggenapan dalam periode bapa-bapa leluhur ini bukanlah tujuan akhirnya. Janji pemberian tanah kepada para bapa leluhur merupakan suatu langkah menuju penggenapan yang lebih besar di masa yang akan datang. Sebagaimana Allah berjanji kepada Abraham dalam Kejadian pasal 22 ayat 18 berikut. "Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah telah memberikan tanah perjanjian kepada Abraham dan keturunannya sebagai pijakan. Titik awal di mana mereka harus mulai memimpin semua keluarga di bumi kepada berkat-berkat penebusan dan penguasaan atas seluruh bumi yang memuliakan Allah sebagaimana yang awalnya ditetapkan oleh Allah bagi umat manusia. Karena alasan ini, jejak diakronis kita tentang penguasaan manusia harus bergerak maju kepada periode keluaran dan penaklukan, zaman Musa dan abdinya Yosua. Pada periode ini, Allah menempatkan Israel di tanah perjanjian sebagai tanah air nasionalnya. Janji kepada bapa-bapa leluhur diteruskan dengan pemberian Allah kepada Israel berupa tanah yang ditaklukkan. Seperti yang Allah katakan kepada Yosua dalam Yosua pasal 1 ayat 6 berikut. "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka." Ketetapan awal bagi manusia untuk berkuasa dan janji Allah tentang tanah kepada Abraham mengalami kemajuan ketika Israel menduduki tanah perjanjian.
pendudukan awal terhadap tanah itu pada masa keluaran dan penaklukan juga digenapi lebih lanjut dalam periode kerajaan, ketika Israel memiliki raja dan bait suci. Ini adalah masa ketika Israel mengamankan tanah itu dari para musuh dan berkembang menjadi suatu kerajaan yang besar. Keamanan negeri itu yang dimungkinkan oleh keturunan Daud merupakan langkah selanjutnya dalam peneguhan dan perluasan dari penaklukan awal atas tanah tersebut. Namun, realitas kerajaan pada awal periode ini juga mengantisipasi suatu hari di masa mendatang, hari ketika pemerintahan yang benar dari kerajaan Daud akan mencapai kekuasaan atas seluruh bumi. Kita membaca tentang pengharapan tentang keturunan Daud ini dalam Mazmur pasal 72 ayat 8-17. Ia akan memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya semua raja akan sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya, dan menyebut dia berbahagia. Mazmur pasal 72 ayat 8-17. Harapan selama periode kerajaan itu adalah agar dinasti Daud terbukti setia kepada Tuhan, dan agar kerajaan itu meluas, membawa penebusan dan pemerintahan dari orang-orang yang setia ke seluruh bumi. Sayangnya, harapan yang besar kepada keluarga Daud ini telah kandas secara menyedihkan pada masa pembuangan dan pemulihan yang gagal. Bukannya menjadi masa penggenapan lebih lanjut, yang terjadi sesungguhnya adalah masa kegagalan. Periode ini telah menjadi masa sulit yang menyedihkan bagi penguasaan umat Allah atas bumi. Penghakiman Allah ditimpakan kepada umatnya, dan ia mengusir kerajaan utara dan selatan keluar dari tanah mereka dan masuk ke dalam pembuangan. Terlebih lagi, periode ini bahkan berakhir dalam kegagalan. Dalam belas kasihannya, Allah telah memulangkan sejumlah orang Israel ke negerinya dan mengangkat Zerubabel, keturunan Daud, untuk menjadi gubernur bagi umatnya, serta menawarkan kepadanya kemenangan yang gemilang atas bangsa-bangsa di dunia. Seperti yang kita baca dalam Hagai pasal 2 ayat 8-10 berikut. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Andaikan Israel tetap setia, kemenangan ini tentu telah terjadi, dan berkat penebusan serta penguasaan sudah akan mulai tersebar ke seluruh dunia. Namun berulang kali, orang Israel yang kembali ke tanah itu memberontak terhadap Allah, sehingga tawaran berkat dan perluasan tidak pernah terwujud. Pemulihan itu adalah kegagalan yang menyedihkan. Panggilan kepada Adam dan Nuh untuk berkuasa, janji kepada bapa-bapa leluhur, pembentukan tanah air nasional di masa keluaran dan penaklukan, kesuksesan periode monarki, dan pengharapan akan pemulihan yang mula-mula telah kandas sepenuhnya. Pada saat inilah para teolog Biblika Kristen berpaling kepada tahapan final dalam sejarah Alkitab. Klimaks dari sejarah di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru meyakinkan orang-orang percaya bahwa Allah bertindak dalam Kristus untuk membalikkan kegagalan dari pembuangan dan pemulihan yang gagal, dan mewujudkan penguasaan atas bumi oleh manusia yang telah ditebus. Yesus telah datang untuk membalikkan kutuk dari pembuangan, untuk membawa kemerdekaan dan penebusan dari dosa, supaya mereka yang mengikut Dia dapat memerintah atas bumi bersama Dia. Seperti yang Yesus sendiri katakan dalam Wahyu pasal 2 ayat 26 berikut. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ilustrasi tentang analisis historis ini seharusnya menunjukkan dengan jelas bahwa analisis historis dapat menawarkan banyak hal. Perjanjian Lama adalah catatan yang berotoritas dari Allah tentang interaksinya dengan manusia. Dengan melihat ke dalam Perjanjian Lama kepada sejarah di baliknya, kita dapat menemukan banyak cara untuk mengikuti kanon Perjanjian Lama sebagai pedoman kita yang berotoritas dan mendetail.
I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy